Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Dwi Wantoko. Pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video resum mengenai materi pendekatan makna kumaha. Pendekatan yang digagas oleh seorang tokoh cendekiawan dari UIN Sunan Kalijaga. Beliau merupakan dosen guru besar di bidang tafsir dan juga seorang wakil rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau adalah Profesor Dr. Pil Sahiron Samsudin MA. Ada pendekatan makna kumaha yang digagas beliau memiliki ciri khas, di mana pendekatan ini menafsirkan Al-Quran melalui cara menelisik pesan dan maknanya, lalu dikombinasikan atau dikembangkan dengan konteks apa yang terjadi saat ini. Dengan sederhananya, pendekatan makna kumaha ini berusaha mengaitkan teks dengan konteks yang terjadi saat ini. Pada pendekatan makna kumaha memiliki 3 aspek yang harus dipahami oleh yang ingin mempergunakan pendekatan ini. Yang pertama ada al-makna al-tarihi yang berarti makna historis, lalu al-maza al-tarihi yang berarti signifikansi fenomenal historis, lalu yang ketiga al-maza al-mutaharik yang berarti signifikansi fenomenal dinamis. Sebagai contoh, saya dapatkan sebuah contoh dari website UIN Sunan Kalijaga yang dipaparkan oleh Profesor Sahiron sendiri ketika berpidato pada acara pengukuhan guru besar di tahun 2022. Beliau memaparkan pendekatan makna kumaha pada Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Beliau memaparkan bahwa kalau kita terpaku dengan al-makna al-tarihinya saja tanpa memperhatikan al-maza atau rihinya, maka kita akan keliru dalam mengartikan ayat ini. Kita akan tidak mau berteman dengan teman-teman kaum non-Islam. Profesor Sahiron juga menyebutkan bahwa ada sebagian ayat yang bersifat muhkamat dan juga ada ayat yang bersifat mutasyabihat, dan kita tidak boleh keliru dalam memaknai ayat yang bersifat mutasyabihat. Seperti contohnya pada Quran Surat Al-Maidah ayat 51 ini. Ayat ini bersifat mutasyabihat. Lalu pada ayat ini kita dapat melihat makna historisnya. Dulu sebelum perang Badar terjadi, ada sekelompok kaum Yahudi di Madinah yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa mereka tidak ikut serta berperang melawan kaum musyrik Mekah. Lalu Nabi Muhammad menjawab bahwa sudah, tidak apa-apa, biarkan kaum muhajirin dan kaum komunitas yang ada di Madinah memperjuangkan keamanan Madinah. Lalu sekelompok kaum Yahudi tersebut meninggalkan Madinah dan malah bertemu dengan Abu Sufyan, yaitu seorang pentolan dari militer kaum musyrik Mekah. Abu Sufyan hendak membunuh sekelompok kaum Yahudi tersebut, tapi kaum Yahudi tersebut berdalih atau beralasan bahwa mereka sudah tidak ikut serta dalam peperangan, dan mereka menyatakan bahwa mereka ingkar terhadap piagam Madinah. Lalu yang lebih parah lagi, sekelompok kaum Yahudi tersebut malah menyampaikan, mensepil persiapan-persiapan yang sudah dilakukan Rasulullah dan pasukannya untuk mempersiapkan perang. Lalu berkat informasi tersebut, Abu Sufyan pun melakukan mobilisasi besar-besaran untuk peperangan di Mekah. Dan mendengar mobilisasi yang dilakukan oleh Abu Sufyan, Rasulullah mengutus seorang yang bernama Ubadah bin Samit untuk mengawasi atau memata-matai militer di Mekah.
Lalu didapat informasi bahwa yang melatar belakangi Abu Sufyan melakukan mobilisasi di Mekah yaitu karena informasi yang didapat dari kaum Yahudi yang ditemui di perjalanan tadi. Lalu Ubadah bin Samit pun kembali ke Madinah dan menyampaikan informasi yang ia peroleh ke Muhammad. Dan juga Ubadah bin Samit menyatakan bahwa tidak akan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia untuk membela Madinah. Lalu pernyataan tersebut didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak setuju dengan pernyataan Ubadah bin Samit tadi dan menyatakan bahwa ia tetap ingin menjadikan kelompok Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Lalu timbul perdebatan sehingga Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu mengenai siapa yang harus diikuti, dan kemudian turunlah ayat Al-Maidah 51 ini. Lalu Profesor Sahiran kemudian menyimpulkan bahwa jika dilihat dari konteks sejarahnya ditambah analisis linguistik, maka akan diketahui al-mahza at-torihi dari ayat 51 Al-Maidah ini yang memiliki pesan bahwa bukan larangan untuk berteman dengan non-muslim, tetapi bahwa larangan untuk mengkhianati perjanjian yang telah disepakati bersama. Seperti contoh, kaum Yahudi tadi mengkhianati piagam Madinah yang telah dijanjikan secara bersama-sama. Sekian contoh dari pendekatan makna kumaza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.